Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah em, mengisi atau mengerjakan backend si dashboardnya. Dan di sini sekarang kita udah lihat bagian sini kan itu data dari user gitu ya. Kemudian, maksudnya data dari database gitu. Kemudian di sini juga dari database, ini juga udah dari database semua. Nah, tinggal bagian ini gambarnya gitu. Jadi di video kali ini kita akan menyelesaikan bagian si image-nya ini. Jadi kita pertama akan buat dulu yang create post-nya dulu. Jadi kita akan buat si ininya dulu. Jadi kan sebelum gambarnya itu ada, kita create post dulu gitu. Jadi kita akan buat ini dulu, baru nanti kita tampilin sih gambarnya gitu. Nah, tapi di sini ada hal yang ingin saya lakukan ya. Jadi di sini ada sedikit ada perubahan gitu ya. Perubahannya lumayan sebetulnya lumayan besar. Nah, di sini eh perubahannya itu terkait si image itu sendiri gitu. Jadi terkait kita menyimpan image gitu. Oke, nah jadi di post. Nah, di video sebelum-sebelumnya, khususnya bagian database, pada saat kita membuat database, di sini kan saya mengajukan menggunakan long blob gitu. Jadi kita menyimpan sebuah binary binary large object gitu ke dalam database gitu. Nah, tapi sebetulnya ini bukan eh, best practice gitu. Jadi bukan cara yang bagus untuk kita menyimpan file gitu khususnya. Jadi kayak gambar atau video, kemudian berbagai macam file itu sebaiknya bukan disimpan di long blob gitu, atau bukan disimpan di database gitu. Jadi lebih baik kita simpan di suatu tempat penyimpanan tersendiri gitu. Jadi bisa bilang kita bisa simpan di cloud dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti di video kali ini kita akan sedikit ubah dulu ya bagian si long blob-nya ini eh, untuk menyesuaikan dengan cara yang lebih baik gitu untuk menyimpan gambar gitu ya. Tapi itu akan kita lakukan nanti. Kita akan fokus ke front end dari create dulu ya gitu. Jadi untuk si create, nah ini untuk bentuknya kita akan buat komponen dulu. Nah, jadi di sini di komponen kita new file, kita buat create post.js gitu. Kemudian di sini seperti biasa ref C. Nah, di sini kita C-nya ganti gede ya, seperti biasa. Nah, ini untuk si create post-nya di sini gitu. Nah, di sini kita akan mulai buat si create post-nya, tapi sebelum itu di sini ini kita save. Nah, kemudian kita coba taruh di salah satu. Oh ya, di sini kita taruh props ya. Nanti kita butuh propsnya btw. Nah, di sini si ini kak apa create post ini nanti dia akan bisa kita pencet di home di dashboard pada saat dan juga pada saat di profile gitu. Jadi pada saat kita klik nanti muncul ini gitu. Jadi pertama kita di index dulu aja. Nah, di bagian index kita tambahin satu di bagian luar gini. Di bagian ini kan flash dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa taruh di sini juga sih. Nah, di sini kita kasih create post gitu. Nah, ini kita save di sini. Nah, dia udah muncul ya di bawah sini. Nah, kemudian kita masuk ke ini, kita tutup, kita masuk ke create post di sini. Nah, oke, jadi seperti biasa ya untuk modal itu kita buat pertama adalah di sini class name. Kita buat si item-itemnya dulu. Jadi kan ini dia jadi agak gelap ya. Nah, ini kita buat itu dulu. Jadi ini dia pertama displaynya dulu ya. Jadi displaynya itu dia fix gitu. Jadi posisinya dia benar-benar fix di satu tempat dengan topnya 0, leftnya 0 juga gitu. Kemudian kita kasih background colornya dia itu hitam gitu ya. Jadi BG ini kita pakai RGBA. Jadi 0, 0, 0, 0,5 gitu misalnya. Nah, di sini left, kemudian di sini
background. Oke, kita nggak bisa pakai RGB. Kita coba cek ya di sini. eh, Background color atau RGBA. Changing the opacity. Value is only supported in Firefox at this time. Latas November 2021. Type checkbox. Setting the accent color. Oke, kita akan pakai ini aja deh. Untuk si background, kita masuk ke style aja langsung ya. Jadi di sini background color RGBA 255 no. Kita buat 0,5. Tutup. Nah, gini. Coba kita cek. Oke, di sini dia udah nggak ada ya. Karena posisinya udah berubah. Kemudian di sini kita coba cek halo gitu. Ini H1 halo class name text white. Oke, dia posisinya udah di situ, dia fixed juga gitu ya di atas. Nah, tinggal kita ininya nih, si posisi ininya kita pastiin dia coba. Oke. Oke, untuk yang itu ya nanti aja nggak apa-apa lah ya. Jadi di sini kita buat dulu aja deh si bagian create postnya untuk yang transparannya. Iya, transparannya itu nanti aja gitu. Oke, jadi di sini udah muncul ya. Di sini dia fixed, kemudian kita buat dia w screen, nya juga screen gitu. Jadi dia satu memenuhi, kemudian dia kita pakai flex, kemudian justify content center. Jadi dia di tengah gitu. Kemudian kita sebenarnya bisa sih kalau di contoh ini kan kita posisinya dia di agak di atas tuh. Tapi kita bisa juga buat dia di tengah gitu, item center. Nah, jadi nanti kotaknya itu di tengah gitu. Gimana pun ceritanya nanti ada di tengah sini gitu. Oke, I think it's better kalau misal kita taruh di tengah ya. Jadi yaudah kita taruh tengah aja ya. Oke, jadi kita udah punya kotaknya, kemudian di isinya, nah kita bisa mulai buat si ininya gitu. Oke, pertama kita buat div dulu. Kemudian di dalam div itu ini dibagi jadi satu, jadi yang ini ya. Satu di sini, kemudian di bawahnya ada yang kedua nih. Jadi di sini. Kemudian yang kedua ini dibagi jadi dua, kiri sama kanan. Kemudian ini bisa dan seterusnya gitu. Jadi yang jelas di sini yang awal itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu oke ini kan boxnya ya. Si box ini kita bagi lagi jadi dua gitu. Nah yang pertama isinya adalah si tanda arrow-nya ini. Di gambar sini udah ada belum? Back belum ada. Oke, ini kita ambil dulu ya. Kita export si backnya, kemudian sekalian ini deh si gambar ininya kita export gitu. Oke, di sini udah saya masukin ke public juga ya, di sini si add post sama backnya. Nah sekarang kita tinggal masukin ke sini. Nah, ini kan dibagi yang pertama dia di sini dia itu kita buat flex tapi dia posisinya kiri tengah kanan gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada image, kita pakai image-nya next. Kemudian src-nya adalah kita slash back gitu. Nah, nanti image ini kita pakai buat nanti kembali atau keluar dari halaman ini gitu. Nah, jadi sini back, kemudian untuk ukurannya itu 24. Jadi height-nya 24. Kemudian width-nya 24 juga. Di sini alt-nya back gitu aja ya. Nah, gini. Kemudian selanjutnya adalah H2 gitu. H2 tulisannya create new post. Kemudian yang ketiga adalah tulisan lagi H2 gitu ya. Share. Nah, di sini class name yang penting ini adalah text white, font medium.
Kemudian di sini class name font medium. Kemudian untuk warnanya itu nih kita copy. Nah, di sini text hashtag nih. Nah, kita save, kita lihat ya untuk hasilnya mana. Nah, ini dia, nggak kelihatan. Oke, di sini kita buat dulu deh class name backgroundnya itu hashtag warna sorry. Nah, kita cek dulu ini warnanya itu adalah ini kita paste. Nah, jadi di sini dia munculin kotak tuh. Nah, ya kemudian untuk ukurannya kita buat dia fixed juga aja ya. Jadi ukuran sekecil apapun nanti ukurannya jadi sama gitu. Oke, jadi di sini untuk kemudian width-nya berapa? 736. Width-nya adalah 736 pixel. Kita setting width-nya aja. Gitu. Nanti untuk si ininya gampang. Ini jadi di sini nanti ada yang di tengah untuk upload. Nah, di sini masih penuh pas kan. Oke, di sini di sini gambarnya masih nggak muncul nih. Oh ya, .png. Nah, oke, kemudian yang di dalam sini kita buat dia jadi flex, kemudian item center, kemudian justify-nya between. Nah, jadinya tuh kiri, tengah, sama kanan. Itu. Kemudian selanjutnya setelah bagian create new post, oh ya, kita buat padding dulu ya. Kita kasih di sini paddingnya 4. Oke, 3. Nah, kemudian di sini juga dikasih rounded lg. Yep, oke, gini. Oke, jadi ini untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini kita buat div lagi, dan isinya adalah satu kotak ini ya. Jadi di sini si div itu nanti di dalamnya ada 2 div, yang mana posisinya kiri sama kanan gitu. Jadi di sini kita langsung aja di sini kelas dia display-nya flex gitu. Kemudian di sini kita buat satu lagi div, kelasnya dia width-nya adalah setengah. Kemudian di sini juga ada div yang mana dia class name w-nya setengah gitu. Jadi supaya setengah-setengah posisinya. Gitu. Nah, kemudian yang di kotak ini pertama kita kasih image-nya dulu. Image. Source-nya adalah add post. Oh ya, kayak agak salah ya namanya, tapi ya udah. Add post.png. Kemudian ukurannya adalah 9677. Width-nya 96, height-nya 77. I'll add picture. Ini. Nah, kemudian di bawahnya ada button, tulisannya add image. Add image gitu. Save. Nah, ini di sebelah kiri sini ya. Kemudian di sebelah kanannya itu kita ada, oke, pertama si ini kita bagi dua lagi juga ya. Jadi ini kanan, kemudian ini bawahnya. Atau bisa langsung bisa enggak, kita buat div lagi dulu. Dimana di sini isinya adalah span. Ya, untuk buat si lingkarannya ya. Jadi class name background gray 400 gitu. Kemudian width-nya 40. Width-nya dia 40 pixel. Hanya juga 40 pixel. Kemudian rounded full. Nah, ini untuk si lingkarannya. Kemudian sebelahnya kita ada 4 gitu katakanlah. Di sini ada user name, yang mana dia ada class name
text white font medium gitu. Ini kita save. Sini udah muncul ya, cuman ya agaknya gitu. Nah di sini saya baru nggak salah masukin backgroundnya sama widthnya. Kita Ctrl X. Nah kita masukinnya di sini. Nah jadi dia nutup yang ini juga. Sekaligus sih roundednya kita pindah. Nah jadi yang paling atas nih yang melapisi eh, apa yang ada di dalamnya gitu ya. Sini untuk username, kemudian sini gambarnya masih belum muncul ya. Karena di sini kita class name, flex, item, center. Nah, muncul. Oke, kemudian di sini ada add image, di sini ada tombol. Nah, ini kayaknya buttonnya kita ganti deh, nanti bukan pakai button tapi uh, form, terus nanti dalamnya ada input type file sama tombol button gitu. Nah, jadi gini, ini username. Oke, kemudian di yang flex ini kita kasih padding juga. Paddingnya itu kalau yang tadi itu 3 ya. Coba kalau langsung padding 3. Oke, tapi kan di posisinya di tengah ya. Jadi yang ini no 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 no, yang ini. Di sini dia posisinya adalah flex column dan item center. Sorry, ini kan image sama button. Dia justify sama ini. Nah, ini jadi posisinya di tengah ya. Kemudian mungkin di sini kita kasih lagi margin 5 gitu. Jadi biar dia agak melebar lagi. Misal 10 deh. No, 8 aja. Oke, jadi ini untuk si add image. Nah, tulisannya selanjutnya kita stylein dulu si buttonnya. BG kita ambil dari sini warnanya. Ini kita copy. Paste, jadi untuk warnanya, kemudian text white, font medium. Nah, kemudian kita kasih P2 coba. Dan border no rounded. Oke, kurang, kita kasih XL deh. No LG. Nah, gini. Di sini agak panjang ya, berarti kita coba PY-nya 2, PX-nya 4, PX-nya 5. Nah, sekitar segitu lah ya. Nah, jadi ini sih tombolnya gitu. Oke, udah ada. Oh, ini kita kasih ini dikit deh. Margin top 5. Nah, gitu. Biar ada jarak aja gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang sebelah kanan. Oh, sebelumnya sekalian deh. Jadi yang atas ini kan udah ada. Kita kasih border bagian bawahnya doang tapi. Jadi border bottom. Nah, ini border bottom tapi 1 pixel aja. Kemudian border warnanya kita kasih gray 400. Nah, jadi munculin yang bawahnya aja. 500, 600. Ya, kita 600 ya. Kemudian ini yang atas, kemudian kotak yang dalam ini kita kasih border right gini 1 pixel. Dan border gray 500. Nah, jadi kita kurang. Oh, sorry. Nggak, bukan di sini. Ini kita cut. Kita taruhnya bukan di kotak yang kecil ini, tapi yang lebih gedenya. Di sini. Nggak, ini karena terpisah sama ininya. Oh iya. 999.
Ini hapus lagi dulu yang di tengah sini, misalnya yang ini ya, div yang ini kita paste gitu, tapi ini kita ganti L. Kemudian ini karena aku pengaruh si paddingnya ya. Oke, ini kita hapus dulu aja paddingnya deh, gini. Nah kemudian paddingnya di dalam sini aja, P3. Nah jadi dari dalamnya yang ini juga sama, di sini aja P3 gitu. Oke, jadi garisnya udah ada juga ya. Sekarang kita tinggal nambahin ini sama right caption. Nanti right caption kita pakai apa? Oke, sorry. Untuk right caption kita pakai text area gitu. Jadi sebelumnya kita ini dulu ya, benerin dulu posisi-posisinya. Di sini untuk username kita kasih margin left 3 misal. Oke, cukup lah ya. Nah, kemudian di bawahnya ini itu ada satu lagi, dia text area. Di sini ini karena dia flex ya. Oke, berarti kita buat di sini satu div, kemudian sini kita naikin ke atas. Nah, kemudian flexnya itu dipindah. Ini kita Ctrl X, di sini class name paste. Nah, jadinya gini. Ini untuk kotaknya. Oke. Ini untuk text area, di sini kita kasih placeholder-nya itu adalah right caption titik. Nah itu udah ada. Kita kasih style, class name background none. Ini background image, sorry, kita hilangin. Jadi kita pakai samain aja deh warnanya kayak si kotak ininya. Jadi ini kita copy paste. Nah jadi sama ya warnanya. Kemudian kalau kita klik, fokusnya dihilangin, jadi fokus outline none. Jadi waktu kita klik nggak ada tuh. Nah tinggal teksnya yang diganti, teks jadi white. Jadi saat kita ketik, nah itu dia jadinya gitu. Oke, kemudian terakhir, sentuhan terakhir kita margin top kita buat 4 misal. Jadi biar ada agak ada jarak gitu di sini. Oke, ini nggak masalah sebetulnya. Ini biarin aja. Nah, oke, jadi ini untuk si create new postnya ya. Kemudian di sini nanti ada tombol share. Jadi pada saat kita klik add image itu nanti kita masuk ke input untuk memasukkan file gambar. Kemudian pada saat kita klik share, nah nanti kita masuk ke kita nanti ke API dan kemudian kita olah apa yang akan terjadi di bagian situnya gitu. Nah, jadi di sini kita selesai dikit lagi dulu ya. Jadi ini kan udah ada, cuman dia masih ngehalangin. Kita buat dia kalau misal kita klik tombol back yang di sini itu dia hilang. Jadi di sini udah ada tombol back ya. Nah, jadi di sini kita kasih on click gitu. Nah, kemudian untuk pada saat on click apa yang dilakukan gitu. Jadi kita buat si function on clicknya di sini. Kita buat function close modal gitu. Ini gini. Nah, untuk si close modalnya, oke, kita coba pakai cara React ya. Jadi ini kita hapus. Nah, kemudian kita pergi ke si index dulu. Jadi tempat dimana si create postnya itu ada gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu, kita buat di atas dulu. Di sini kita buat satu variable, satu use state gitu ya.
use state-nya itu isinya adalah modal, set modal gitu. Dan di sini use state nilai pertama adalah false gitu. Jadi pada saat awal dimunculin itu false. Jadi di sini gunanya untuk apa? Jadi di sini kita bisa gini, modal gitu kan. Kalau modalnya true berarti kita pakai si create post-nya ini. Nah, kalau enggak kita false gini. Nah, karena awal tuh nilainya adalah false ya, jadi dia hilang gitu. Nah, tapi kemudian pada saat kita tak klik tombol create gitu, jadi kita ke sidebar gitu ya. Jadi di sini kan kita ada set modal, kita buat dulu function untuk set modal. Jadi kan teman-teman tahu kalau kita bisa ngirim data dari parent atau yang dari ini ke dalam children-nya ya. Kita bisa pakai yang namanya props gitu. Nah, cara biar kita ngirim dari child ke atas itu kita perlu buat callback dulu gitu. Jadi di sini kita buat function up. Jadi function di sini adalah untuk switch modal gitu. Ini gini. Oke. Nah, jadi switch modal. Kemudian di sini kita set modal ke nilainya. Di sini val. Jadi value-nya gitu. Jadi kita nge-set modal. Gitu. Nah, kemudian kita udah buat nih si function-nya gitu. Nah, function ini kita pass atau kita kasih ke si sidebar di sini gitu. Jadi switch kita buat satu switch itu dia adalah switch modal gitu. Di sini si switch modalnya, enggak ini kok. Jadi switch itu isinya adalah switch modal. Nah, gini. Jadi switch itu isinya adalah si switch modal function ini gitu. Jadi ini dari si sidebar, ini kita save. Nah, kemudian kita pergi ke sidebar. Nah, si sidebar kita kan jadi ada props tuh. Nah, propsnya kita langsung kita ini aja deh. Nah, gini switch tadi. Itu jadi ini switch. Tinggal kita pakai si switchnya di tempat tombolnya. Jadi create ya. Nah, ini di sini create. Nah, linknya. Jadi pada saat si linknya itu kita on click, maka kita melakukan switch. Oh, sorry, kita jangan pakai switch ya. Switch itu udah ada. Sorry. Kita kembali dulu ke index. Di sini jangan switch deh. Kita switch modal gitu kali ya. Tapi sama nanti. Oke, harusnya nggak masalah ini switch modal gitu. Ini kita save sebelah sini, kita kembali ke sidebar. Nah, di sini switch modal. Di sini fungsinya kita jalanin si switch modal, isinya kita buat dia true gitu. Jadi pada saat diklik kita akan menjalankan switch modal true ini gitu. Oke, kemudian di sini kita coba sekalian ya. Ini hover cursor pointer. Nah, jadi pada saat ini coba kita klik ya. Nah, jadinya si ininya muncul nih, si modalnya gitu. Nah, kemudian kita lakukan hal yang serupa di create post. Nah, untuk create post itu berarti kita ke si tombol ini gitu. Jadi kita pergi ke index dulu. Nah, kemudian kita pakai si function switch modal ini juga. Kita taruh tadi di sidebar, sekarang di ke create post. Sini switch modal itu adalah function switch modal. Gini. Kemudian kita masuk ke create post. Kita ke bagian si tombol backnya ini. Jadi tombolnya itu kan yang ini ya, tombol back. Nah, jadi pada saat di klik gitu. Nah, ini kita langsung aja gini.
switch modal. Nah, di sini pada saat kita on click yang dilakukan adalah kita melakukan switch modal ke false gitu. Kemudian ini sekalian deh, source on click, kita kasih class name hover, cursor jadiin pointer. Kita mulai. Jadi kalau kita hover tuh dia jadi pointer kan. Kemudian kalau kita klik dia hilang gitu karena posisinya kita sembunyiin lagi itu si point ya, ininya gitu. Oke, jadi itu buat si front end dari create-nya gitu. Jadi untuk video kali ini sampai sini dulu aja. Nanti di video selanjutnya baru kita jalanin back end. Maksudnya kita akan buat untuk bagian back end-nya supaya kita bisa upload si postingan kita gitu. Nah, tapi itu untuk video selanjutnya. Video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.